kembali lagi bersama aku, Kak Cililin, dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari film paling seru, paling keren, dan paling menegangkan. Apalagi kalau bukan Battle Tracks the Heaven. Kali ini kita akan lanjutkan ke episode 161 ya guys, dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Langit berubah kelabu ketika lautan darah menyebar dan tekanan menakutkan menyelimuti seluruh area. Xiaoyan merasakan aura mengerikan dari seorang Tianzun, sosok yang dikenal karena kekuatannya di Central Plains. Kekuatan yang melampaui puncak kelas Dozun. Namun untuk mencapai kelas Banseng ada satu rintangan besar yang sangat sulit ditembus, bahkan oleh para jenius sekalipun. Rintangan ini dikenal sebagai 9 perubahan, tahap-tahap menuju tingkat sage atau suci. Proses ini melibatkan 9 kali kompresi dan penekanan doki dalam tubuh. Setiap kompresi akan meningkatkan kualitas doki secara drastis dan perlahan menutup kesenjangan kekuatan menuju tingkat sage. Tianzun keempat, meskipun sebelumnya hanya setara dengan puncak Dozun, kini telah mencapai perubahan ketiga setelah menyerap energi dari darah segar. Namun penggunaan teknik pemaksaan ini membawa konsekuensi serius. Selama 1 bulan ke depan, Tianzun keempat akan berada dalam kondisi rentan. Merasa terdesak, Tianzun keempat meraung keras. Kabut merah darah yang menakutkan menyelimuti tubuhnya. Menghadapi hal ini, Xiaoyan memanggil 4 kelompok api surgawi dan api transformasi kehidupan, yaitu api surgawi palsu yang telah ia perbaiki dan sempurnakan. Ia lalu meluncurkan teknik 5 penghapusan cincin api, menciptakan 5 roh api besar yang menyatu membentuk kumparan api 5 warna yang berputar hebat. Tianzun keempat membalas dengan telapak tangan setan langit, sebuah teknik berdarah yang jahat. Telapak raksasa itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan menghancurkan. Benturan dahsyat pun terjadi, melepaskan gelombang energi masif yang mengguncang udara dan menghancurkan tanah. Saat Tianzun keempat terdorong mundur oleh ledakan itu, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, memanfaatkan kekosongan doki akibat benturan sebelumnya. Dengan Great Heaven Creation Pole, Xiaoyan menyerang langsung. Tianzun keempat terpaksa mengaktifkan jubah iblis darah sebagai pertahanan. Namun serangan Xiaoyan tetap berhasil menembus perlindungan itu, membuat Tianzun keempat memuntahkan darah dan terdorong mundur dengan tubuh yang goyah. Xiaoyan tidak memberikan kesempatan lawannya untuk melarikan diri. Sayap kuno berwarna hijau merah di punggungnya mengepak, membawanya dengan kecepatan tinggi di hadapan Tianzun keempat. Di tangannya terbentuk teratai api mematikan, hasil gabungan dari 4 kelompok api surgawi. Dengan senyum dingin, Xiaoyan menyadari bahwa kombinasi dari 3 teknik doki kelas Tian yang ia luncurkan tidak akan bisa diatasi oleh lawannya. Teratai api pun menghantam Tianzun keempat, meledak dalam badai api raksasa yang menyapu langit. Suhu udara meningkat tajam. Beberapa orang di kejauhan bahkan merasa darah mereka mendidih akibat panasnya api itu. Tiba-tiba sebuah ledakan teredam terdengar dari dalam badai. Sesosok tubuh yang terbakar terlontar jauh seperti peluru meriam. Suara hantaman keras menggema ketika tubuh itu, Tianzun keempat dari Hall of Soul, menghantam tanah. Dalam sekejap, Tianzun yang sebelumnya tampak perkasa kini seperti daging panggang. Ia jatuh ke jurang berisi lautan darah. Cairan merah itu mendidih dan menyusut drastis, lenyap dalam 10 detik karena panas tubuh Tianzun keempat yang membara. Angin bertiup pelan dan sosok Xiaoyan muncul di atas jurang menatap dingin ke bawah. Pertarungan sebelumnya jelas telah melukai Tianzun keempat dengan parah, bahkan mungkin fatal. Xiaoyan berpikir bahwa akar masalah harus dibasmi dengan tuntas. Ia mengepalkan tangan, menciptakan pilar api ungu kehitaman dengan semburat putih di tengahnya. Pilar itu melesat ke dasar jurang,
menghantam titik terakhir tempat aura Tianzun keempat terdeteksi. Tanah lembab di dalam jurang mengeras menjadi batu karena panas ekstrim yang terus dipancarkan pilar api itu. Di tepi pilar, Tianzun keempat dengan kulit terkelupas dan tubuh penuh luka membuka matanya dengan lemah. Dengan sisa tenaganya, ia mengeluarkan token giok dan menghancurkannya. Seketika, sebuah robekan spasial hitam terbuka di sisinya. Kekuatan hisap menarik tubuhnya masuk. Cahaya menerangi jurang saat Tianzun keempat menghilang ke dalam ruang dimensi. Sosok lain muncul dari cahaya, berdiri di tempat Tianzun keempat sebelumnya. Ia mengerutkan kening, melihat distorsi spasial yang tersisa, dan bergumam tentang kecepatan melarikan diri yang luar biasa itu. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Tianzun keempat masih bisa selamat dari serangan bertubi-tubi tersebut. Meskipun terluka parah, ia tetap bertahan hidup. Namun Xiaoyan tidak khawatir, luka-luka itu akan menghambat kemajuan Tianzun keempat untuk waktu lama. Dengan waktu untuk berlatih dan memperkuat dirinya, Xiaoyan yakin di pertemuan berikutnya ia akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Xiaoyan menghela nafas. Wajahnya sedikit pucat akibat kelelahan setelah melawan dua Tianzun dari Hall of Soul dan berulang kali menggunakan teknik tingkat Tian. Meskipun memiliki metode kuasi Tian, ia tetap merasakan energi dalam tubuhnya terkuras habis. Ia mengepakkan sayap tulang hijau merah terbang keluar dari jurang. Di langit, ia melihat para ahli dari Hall of Soul dan Sekte Singa Mendalam masih bertempur sengit. Dengan dengusan dingin, Xiaoyan menjentikkan jarinya. 10 pilar api panas melesat dan menghantam beberapa ahli dengan ganas. Suara jeritan dan benturan menggema. Para elit Dozun memuntahkan darah dan terdorong mundur akibat serangan mendadak itu. Api itu terasa seperti parasit, membakar dari dalam dan menembus pertahanan apapun. Banyak yang akhirnya melarikan diri dengan tubuh terbakar. Para ahli Hall of Soul menyadari bahwa situasi telah tanpa harapan, segera melarikan diri dalam kabut hitam mereka. Beberapa ahli dan sekte yang sebelumnya dibujuk oleh Hall of Soul memohon ampun dengan panik, tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan seganas ini setelah mengalahkan dua ahli kuat sendirian. Xiaoyan menatap mereka dengan dingin. Ia tidak membunuh semuanya. Beberapa di antaranya memiliki reputasi penting di wilayah barat laut dan membantai mereka bisa merugikan aliansian di masa depan. Namun ia juga tidak membiarkan mereka bebas begitu saja. Ia tahu mereka bisa berkhianat lagi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mengeluarkan perintah lemah. Tukar nyawa kalian dengan nyawa para ahli dari Sekte Singa Mendalam. Para ahli Sekte Singa Mendalam terkejut mendengar perintah itu. Sementara itu, faksi dan ahli lainnya ragu sejenak, lalu mata mereka memancarkan keganasan. Mereka segera berbalik dan menyerbu para ahli Sekte Singa Mendalam yang sebelumnya adalah sekutu mereka. Pertempuran kacau pun pecah di langit, sementara pasukan aliansian hanya menjadi penonton. Xiaoding tersenyum melihat strategi licik itu. Menurutnya, Xiaoyan memang kejam, tapi sangat strategis. Orang-orang yang dipaksa membunuh anggota Sekte Singa Mendalam akan menjadi musuh abadi sekte itu dan mempersulit posisi mereka di masa depan. Selain itu, kekalahan ini akan sangat melemahkan Sekte Singa Mendalam yang sudah membuat banyak musuh selama perang ini. Tanpa perlindungan Hall of Soul, nasib mereka akan sangat tragis. Aliansian pun berpotensi mendominasi kembali wilayah barat laut. Pertempuran di langit berlangsung lebih dari 10 menit. Banyak ahli Sekte Singa Mendalam terluka parah, beberapa tewas, dan sisanya tercerai-berai. Banyak yang melarikan diri tanpa pemimpin. Xiaoyan pun menyadari Sekte Singa Mendalam telah berakhir. Mereka tidak akan lagi menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan di barat laut. Nah guys, makin mencengangkan bukan? Tunggu kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar
biar kalian gak ketinggalan update kisah cinta, kultivasi, dan chaos di dunia Battle Trade The Heaven. Sampai jumpa dan salam spoiler dari Kak Cililin, si pengabdi alur cerita dan pengendali spoiler sejati.